Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kultum Ramadan menjelang berbuka puasa SD Al-Azhar Medan. Kali ini Kultum Ramadan kita berjudul Saatnya Berbagi dan Memaafkan yang akan disampaikan oleh saya Faika Almaira Hairani dari kelas 6 Akselerasi SDS 1 Al-Azhar Medan. Oke, kepada Faika, Miss persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan ampunan. Di bulan inilah Allah melatih hambanya untuk meningkatkan ketakwaan, tidak hanya dari ibadah pribadi, tetapi juga dari akhlak sosial seperti berbagi dan memaafkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanannya semakin tampak di bulan Ramadan. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang paling dermawan dan beliau dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, diceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta bantuan. Suatu hari Rasulullah hanya memiliki satu helai kain yang sedang dipakainya. Ketika ada orang yang meminta satu helai kain tersebut, Rasulullah langsung memberikannya tanpa ragu, walau dia juga membutuhkannya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kepedulian dan keikhlasan beliau dalam berbagi. Teman-teman, Rasulullah SAW juga memberikan teladan luar biasa dalam memaafkan. Puncak akhlak pemaaf beliau terdapat dalam peristiwa Fatu Mekah. Saat itu, Rasulullah SAW memiliki kuasa penuh atas orang-orang yang dulu pernah menyakiti, menghina, bahkan sampai mengusir beliau. Tetapi Rasulullah justru berkata, pergilah kalian, karena kalian adalah orang-orang yang telah aku maafkan. Sikap ini mencerminkan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 22 yang mengatakan bahwa, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Teman-teman, ada beberapa hikmah dari teladan Rasulullah SAW, yaitu pertama, berbagi tidak membuat kita kekurangan, justru membawa keberkahan. Dan yang kedua, memaafkan bukan berarti tanda kelemahan, tetapi kemuliaan akhlak. Dan yang terakhir, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sama manusia. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf, kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum yang tepat untuk meneladani akhlak Rasulullah seperti yang pertama, menebar kasih sayang. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir, memaafkan kesalahan orang lain. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau dan ampunan dari Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Faika, bagus sekali isi tausiahnya. Dari isi tausiah tadi, ternyata memang sungguh sangat sikap dan sifat Rasulullah itu menjadi tauladan bagi kita ya. Dalam hal memaafkan, dalam hal berbagi, ya kan, sangat baik untuk kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari, ya kan Faika? Yes. Jadi gini Faika, dari isi tausiah Faika tadi Miss jadi punya beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama tentang berbagi, ya kan? Rasulullah aja tadi isi tausiahnya memberikan kain yang hanya satu ya kepada orang yang membutuhkan. Sekarang ini lagi viral nih Faika, fenomena-fenomena donasi untuk bantuan kemarin tuh, bantuan banjir, ya kan? Itu dia viral itu, mereka mendonasikan pakaiannya yang ternyata sudah tidak layak pakai lagi. Ada yang koyak, ada yang pokoknya sudah tidak layak dipakai lagi lah. Itu gimana ya Faika?
Kalau itu kita disunahkan untuk memberikan pakaian yang layak untuk korban bencana atau yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya kita ada pakaian yang nggak layak, mending disimpan dan dibuang aja, jangan dikasih sama orang yang membutuhkan. Oke, berarti sebenarnya itu kembali ke diri kita sendiri ya. Kita harus tahu nih apa dan bagaimana cara kita berbagi kepada sesama, ya kan? Ya, Miss. Oke. Terus pertanyaan Miss ada juga nih tentang memaafkan, sesuai judul tadi nih ya. Memaafkan ini kan termasuk sikap yang lumayan berat ya, gitu. Gimana sih Faika kita memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita, yang bikin kita tuh kayaknya, aduh sakit kali nih hatiku. Gimana sih cara kita bisa memaafkannya? Kita itu diwajibkan untuk memaafkan sama manusia. Jadi saya diharapkan untuk maafkan yang ikhlas untuk memberikan maaf, untuk menerima maafnya. Karena sesama manusia itu wajib saling memaafkan ya. Ya, Miss. Karena Allah aja Maha Pengampun ya kan? Ya, Miss. Dan Rasulullah pun Maha pemaaf ya, dia memaafkan orang-orang yang telah menzoliminya ya. Jadi itu memang harus sikap-sikap Rasulullah ini harus kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, itu saja. Terima kasih Faika untuk tausiahnya yang baik di hari ini. Oke, Faika, kita sudahi ya kultum hari ini. Demikian kultum hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afturtu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kepadamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu wahai yang maha penyayang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.